Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Perkenankan kami akan memaparkan sejarah dan asal-usul Desa Babakan Sari. Penelusuran ini dilakukan dari mulai tahun 2012 sampai 2024. Perkenalkan, nama kami penulis, nama Abudin S.E. Jabatan pada saat ini sebagai Sekretaris Desa Babakan Sari. Mohon maaf apabila dalam penyusunan ini banyak salah kata dan tidak sesuai dengan pemahaman Bapak Ibu Saudara. Mudah-mudahan sejarah dan asal-usul Desa Babakan Sari ini bisa bermanfaat dan dijadikan referensi untuk sejarah Desa Babakan Sari. Sejarah Desa Babakan Sari. Desa Babakan Sari merupakan ibu kota Kecamatan Bantarujeg. Jumlah desa di Kecamatan Bantarujeg adalah 13 desa. Desa Babakan Sari merupakan pemekaran kedua dari Desa Bantarujeg setelah Desa Wadowetan. Pada tanggal 7 Maret tahun 1981, Bupati Majalengka Bapak H.S. Indra dan Camat Bantarujeg Bapak Elan Suherlan B.A. atas nama Gubernur Jawa Barat dalam musyawarah bertempat di Balai Dusun Babakan resmi disahkan Dusun Babakan menjadi sebuah desa dengan nama Desa Babakan Sari. Nama tersebut merupakan hasil musyawarah para tokoh dengan mengambil dari sejarah dusun tersebut. Kesepakatan nama Desa Babakan Sari adalah berasal dari kata dusun, yaitu babakan dalam bahasa Sunda ngababakan, yang artinya suatu pemukiman baru yang terpisah dari induknya. Kata sari dalam bahasa Sunda nyari, yang berarti indah, harum, elok, dan menyenangkan. Jadi harapan para tokoh pada waktu itu, nama Babakan Sari diharapkan menjadi sebuah desa baru yang indah, harum, elok, dan menyenangkan. Menurut penelusuran, bahwa adanya pemukiman di Dusun Babakan adalah sejak berakhirnya pendudukan Inggris di Indonesia, yaitu sekitar kurang lebih tahun 1816. Pada saat itu ada dua pemukiman di wilayah tersebut, yaitu di wilayah utara dekat pemakaman umum sekarang, dan di wilayah selatan lapang olahraga Babakan Sari atau bekas kebun kopi. Namun pemukiman di sebelah selatan penduduknya kembali ke blok Desa Bantarujeg. Untuk pemukiman di wilayah utara, yang pertama tinggal di wilayah tersebut bernama Buyut Limun. Menurut keterangan narasumber, Buyut Limun merupakan bibi dari salah satu kuwu atau kepala desa Bantarujeg yang bernama Kuwu Pura. Buyut Limun adalah orang yang beralamat di blok Desa Bantarujeg yang mendapatkan suami orang Desa Sedawangi, Kecamatan Lemasugi. Setelah menikah, Buyut Limun ikut suami dan bertempat tinggal di Desa Sedawangi. Dari perkawinannya lahirlah 9 orang anak. Setelah suaminya meninggal, Buyut Limun kembali ke Bantarujeg, namun tidak kembali ke Desa Bantarujeg, tetapi tinggal di wilayah utara blok Babakan, yaitu dekat pemakaman umum Desa Babakan Sari sekarang. Dari ke-9 anak tersebut, 5 orang menetap di blok Babakan, 1 orang ikut perang Aceh dan tidak kembali, dan 3 orang anak tidak diketahui atau kemungkinan menetap di wilayah lain. Kelima orang anak tersebut, yang pertama Bapak Akim, yang kedua Bapak Dasim, yang ketiga Bapak Astipah, yang keempat Mas Satim, dan yang kelima Mas Santer.
5 orang anak bersama ibunya, yaitu Buyut Limun, ini adalah cikal bakal keturunan di wilayah Dusun Babakan. Seiring berjalannya waktu, pemukiman tersebut semakin banyak ditambah dengan pendatang-pendatang yang tinggal dan menetap di wilayah tersebut. Pada mulanya Dusun Babakan bernama Bantar Jati yang berasal dari dua suku kata, yaitu Bantar dan Jati. Pengertian bantar menurut bahasa Sunda kuno adalah bagian sungai yang deras. Sedangkan jati adalah jenis pepohonan yang banyak tumbuh di wilayah tersebut. Jadi nama Bantar Jati adalah wilayah yang dilalui sungai yang deras, yaitu Sungai Cilutung, dan wilayah yang banyak ditumbuhi pohon jati. Dusun Bantar Jati mempunyai 2 wilayah pasir atau 2 pegunungan kecil dan 1 wilayah sawah. Wilayah pasir tersebut bernama Pasir Palasari, yaitu wilayah yang banyak ditumbuhi pohon pala. Dan Pasir Sereh, yaitu wilayah yang banyak ditumbuhi pohon sereh, yang saat ini menjadi wilayah pemukiman Blok Pasir Sereh. Sedangkan 1 wilayah sawah adalah Sawah Gedong, yang menurut ramalan orang tua dulu atau karuhun dalam bahasa Sunda, tanah atau wilayah yang nantinya akan menjadi bangunan atau gedong dalam bahasa Sunda. Bangunan gedong dalam bahasa Sunda berarti rumah permanen yang terbuat dari tembok atau beton. Pada saat ini, wilayah ini menjadi pusat pemerintahan, yaitu Balai Desa Babakan Sari, dan pusat keagamaan, yaitu Masjid Jami Al-Mujahidin. Secara pemerintahan, pada tahun 1981, susunan organisasi dan tata kerja Desa Babakan Sari adalah sebagai berikut. Yang pertama, Kusnadi, pejabat kepala Desa Babakan Sari merangkap sekretaris desa. Jabatan sebelumnya, yaitu di Desa Bantarujeg, sekretaris 2 Desa Bantarujeg. Yang kedua, Bapak Juma, jabatan Kaur Pemerintahan. Jabatan sebelumnya yaitu Raksa Bumi Desa Bantarujeg. Yang ketiga, Bapak Nuryadi atau Kepala Urusan Umum. Jabatan sebelumnya yaitu Polisi Desa Bantarujeg. Yang keempat, Bapak Sapri, jabatannya adalah Parentah Desa, dan jabatan sebelumnya di Desa Bantarujeg adalah anggota Hansip. Yang kelima, Bapak Sahlan, jabatan Kepala Urusan Kesra. Jabatan sebelumnya ini baru, itu dari petani atau tokoh agama. Yang keenam, Bapak Karta, jabatan Kepala Dusun Ciponoh. Jabatan sebelumnya sama di Desa Bantarujeg, yaitu Kepala Dusun Ciponoh. Yang ketujuh, Bapak Uliana, jabatan Kepala Urusan Ekbang. Jabatan sebelumnya di Desa Bantarujeg adalah Ngalambang, Cipondoh. Yang kedelapan, Bapak Sakori, jabatan sebelumnya Kepala Dusun Sukanegara, dan jabatan sebelumnya di Desa Bantarujeg adalah Polisi Desa 2 merangkap Kepala Dusun Sukanegara. Desa Babakan Sari mempunyai 3 dusun atau blok, yaitu 1 Dusun Babakan Sari, yang kedua Dusun Ciponoh, yang ketiga Dusun Sukanegara. Luas wilayah Desa Babakan Sari adalah 741 hektar. Batas-batas Desa Babakan Sari adalah sebelah utara Desa Gunung Larang, sebelah selatan Desa Bantarujeg dan Desa Sukajadi, sebelah barat Desa Sukajadi, Desa Kepuh, dan Desa Mekarwangi. Sebelah timur adalah Desa Bantarujeg. Jumlah penduduk pada saat itu kurang lebih 2.000 jiwa atau 800 kakak. Pada tahun 1984, masyarakat Desa Babakan Sari melaksanakan pesta demokrasi pertama untuk pemilihan kepala desa atau KUU. Pemilihan tersebut diikuti oleh 3 calon kepala desa atau KUU. Simbol yang digunakan untuk calon kepala desa atau KUU pada saat itu adalah dengan warna, yaitu nomor 1 warna merah,
nomor 2 warna biru, dan nomor 3 warna kuning. Kepala desa atau KU definitif pertama di Desa Babakan Sari bernama Sutarja dengan simbol pemilihan nomor urut 2 warna biru. Yang bersangkutan menjabat selama 8 tahun sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu, yaitu dari tahun 1984 sampai dengan 1992. Dalam masa jabatannya, Saudara Sutarja berhasil memprakarsai pembangunan Masjid Jami Al-Mujahidin dan Balai Desa. Pada waktu itu sistem pemerintahan menganut pola minimal, yaitu terdiri dari 1 kepala desa, yang kedua sekretaris desa, yang ketiga kaur pemerintahan, yang keempat kaur kresra, yang kelima kaur ekbang atau ngalambang, dan yang keenam kepala dusun. Kepala dusun di Desa Babakan Sari ada 3. Yang pertama Dusun Blok Babakan Sari, Dusun Cipono, dan Dusun Blok Sukanagara. Desa Babakan Sari dilewati 3 sungai, yaitu Sungai Cilutung, Sungai Cihiem, dan Sungai Ciwasiat. Sungai Cilutung adalah sungai yang airnya tidak kering sepanjang tahun dan banyak digunakan untuk mengairi areal pertanian. Perekonomian masyarakat Desa Babakan Sari berasal dari hasil pertanian dan perkebunan seperti padi, jagung, cabai, rawit, dan perkebunan tembakau. Dilihat dari pekerjaan, masyarakat Desa Babakan Sari pada waktu itu sebagian besar petani, buruh tani, dan pedagang. Kepala desa kedua disebut KU, yaitu Saudara Nana yang menjabat dari tahun 1993 sampai dengan 2001. Pada masa kepemimpinannya terjadi perubahan luas wilayah Desa Babakan Sari. Sebagian wilayah yaitu Wantah dan sebagian Sawah Kromong masuk ke wilayah Sukajadi dengan alasan penambahan luas untuk Desa Pemekaran, yaitu Desa Sukajadi dari Desa Padare. Hal ini terjadi karena pada waktu itu ada permohonan dari Camat Lemasugi kepada Camat Bantarujek. Kepala desa ketiga yaitu yang disebut KU adalah Saudara Iri Sukari yang menjabat selama 5 tahun dari tahun 2001 sampai 2006. Sesuai dengan perubahan peraturan Bupati tentang penambahan masa jabatan kepala desa di Kabupaten Majalengka menjadi 10 tahun, maka kepala desa yang ketiga yaitu Saudara Iri Sukari mendapat tambahan jabatan selama 5 tahun menjadi 2001 sampai 2011. Kepala desa keempat dan kelima adalah Saudara Kuswana yang mempunyai masa jabatan 2 periode kepemimpinannya, yaitu dari tahun 2011 sampai dengan 2017 dan 2017 sampai dengan 2023. Di masa kepemimpinannya Saudara Kuswana, Desa Babakan Sari terfokus pada pembangunan fisik dan infrastruktur desa. Pembangunan fisik seperti bangunan rehab balai desa, jalan, gang, pemukiman, pembangunan balai kampung, posyandu, dan jalan pertanian untuk mempermudah pengangkutan hasil pertanian. Kepala desa keenam adalah Saudara Dedi Bahrudin SPT MSI yang mempunyai masa kerja yaitu dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2029. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Desa, masa bakti kepala desa dirubah menjadi 8 tahun. Berdasarkan hal tersebut, maka masa bakti kepala desa Babakan Sari menjadi 2023 sampai 2031. Pada saat sejarah dan asal-usul Desa Babakan Sari disusun, kepala desa ke-6 Desa Babakan Sari baru menginjak 1 tahun. Di masa kepemimpinannya, Desa Babakan Sari terfokus pada pembangunan fisik dan infrastruktur desa. Pembangunan fisik seperti bangunan rehab balai desa, jalan, gang, pemukiman, pembangunan rehab balai kampung dan posyandu, sarana air bersih, pengadaan mobil siaga, dan jalan-jalan pertanian untuk mempermudah pengangkutan hasil pertanian.
Desa Babakan Sari terkenal dengan produk unggulan, yaitu penghasil tembakau terbesar di Kabupaten Majalengka dan disebut sentra pengrajin tembakau di Kabupaten Majalengka. Produk unggulan masyarakat Desa Babakan Sari disebut tembakau rajangan. Produk ini dikirim ke luar kabupaten, diantaranya Tasikmalaya, Garut, Ciamis, Bandung, Sumedang, Kuningan, Cianjur, dan Ciamis, termasuk wilayah Jawa Tengah dan Bali. Sampai saat ini, produk tembakau rajangan di Babakan Sari dan sekitarnya merupakan pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Majalengka. Melalui dana hasil cukai tembakau atau DBHCT, manfaat dari hasil cukai tembakau oleh Desa Babakan Sari dapat diterima seperti bantuan bagi kelompok tani tembakau dan umumnya dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Majalengka, seperti bantuan fasilitas sarana dan prasarana kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD. Pada akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah membantu sehingga terbentuk sejarah dan asal-usul Desa Babakan Sari. Mudah-mudahan sejarah ini